Santapan Harian, Senin, 23 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk setia berjalan di dalam terang sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya 32 ayat 1-8. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara dengan jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus berkekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Sahabat Santapan Harian, tidak selamanya kejahatan dan ketidakadilan akan merajalela dengan leluasa. Sebuah masa akan tiba di mana kejahatan dan ketidakadilan akan runtuh. Masa itu adalah masa di mana seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Yesaya menyampaikan berita dan pengharapan ini kepada bangsa Israel. Ia memberitakan bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilannya. Pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang. Kebenaran dan keadilan sang raja akan membuka setiap mata dan telinga. Tidak ada seorang pun bisa menutupi kejahatannya sendiri di hadapan sang raja. Kehadiran sang raja yang adil menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dalam kejahatan. Sang raja tidak akan membiarkan mereka yang jahat mendapatkan hidup aman dengan terus leluasa melakukan kejahatan. Sang raja akan meruntuhkan pemerintahan dan kekuasaan mereka. Sang raja akan membawa kedamaian dan ketentraman bagi bangsanya. Jelas, raja yang dimaksudkan oleh Yesaya adalah Sang Mesias, Raja Damai. Mesias akan memerintah bagi Israel dan seluruh orang percaya. Pemerintahannya akan membawa perubahan kehidupan bagi semua orang yang dipimpinnya. Suatu perubahan dari hidup dalam kuasa dosa menjadi hidup tentram dalam pimpinan Allah melalui Roh Kudus. Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya itu adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita, sudah seharusnya hidup kita mengalami perubahan secara total, baik dalam paradigma,
perkataan maupun perilaku setiap hari. Pusat hidup kita berubah dari yang semula berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Kristus. Semuanya tidak lagi di bawah pimpinan keinginan diri yang penuh dengan ego dan membawa kepada dosa, melainkan di bawah pimpinan Roh Kudus yang membawa kepada kehidupan. Dengan demikian, kita dapat memperoleh kedamaian bukan di dalam dosa, melainkan di dalam anugerah keselamatan Allah. Mari kita berdoa. Kami tidak mau lagi hanyut dalam keinginan dan kehendak kami sendiri. Kami ingin hidup di dalam-Mu ya Kristus. Di dalam anugerah kasih-Mu Yesus kami bertelut. Amin.